Pada zaman Orde Baru, saya membaca puisi berakibat ketua panitianya diamankan oleh yang berwenang. Saya pada waktu itu membaca puisi, katanya karena ada puisi yang saya baca. Padahal saya baca puisi cuma begini, kok hilang malah. Puisinya begini dulu. Zaman kemajuan. Inilah zaman kemajuan. Ada sirup rasa jeruk dan durian. Ada keripik rasa keju dan ikan. Ada republik rasa kerajaan. Malam ini saya tidak akan baca yang gitu-gitulah. Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri atau lebih dikenal sebagai Gusmus menyampaikan sindiran terkait isu politik melalui syairnya. Sindiran itu disampaikan Gusmus saat tampil dalam sebuah acara di Taman Budaya Surakarta. Dalam video yang beredar di media sosial, Gusmus terlihat berada di tengah mimbar membacakan 3 bait sebelum mengawali penampilannya. Ada sirup rasa jeruk dan durian, ada keripik rasa keju dan ikan, ada republik rasa kerajaan. Puisinya begini dulu. Zaman kemajuan. Inilah zaman kemajuan. Ada sirup rasa jeruk dan durian. Ada keripik rasa keju dan ikan. Ada republik rasa kerajaan. Malam ini saya tidak akan baca yang gitu-gitulah. Memang belakangan diketahui bait tersebut dibacakan Gusmus di acara bertajuk Silaturahim Indonesia. Gusmus memang dikenal seringkali membuat puisi bernada sindiran terhadap situasi yang sedang terjadi dalam negeri. Bahkan untuk puisi yang bernada sindiran seperti itu, Gusmus menyebut sebagai puisi balsam. Meski hanya sepotong, video itu pun menuai banyak respon dari masyarakat. Bahkan netizen mengatakan jika Gusmus mulai membuat puisi sindiran, maka situasi politik memang sedang tidak baik-baik saja. Selain puisi tersebut, sejumlah puisi sindiran Gusmus yang terkenal antara lain berjudul Negeri Hahihi, Di Negeri Amplop, Kau Ini Bagaimana atau Aku Harus Bagaimana, Bangsa Ini, dan masih banyak lagi. Kau ini bagaimana atau aku harus bagaimana? Kau ini bagaimana? Kau bilang aku merdeka, kau memilihkan untukku sekarang. Kau suruh aku berpikir kau tuduh aku kafir. Aku harus bagaimana? Kau bilang bergeraklah, aku bergerak kau curigai. Kau bilang jangan banyak tingkah, aku diam saja kau waspadai. Mengusulkan, saya tanya dulu, mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia. Udahlah Mas Gibran, jangan maju dulu lah daripada nama Pak Jokowi ini rusak itu. Kok seolah-olah Pak Jokowi betul-betul menskenariokan berbagai instrumen kekuasaan ini hanya sekedar untuk mencalonkan seorang Mas Gibran, yang prestasi Mas Gibran sendiri kan wali kota yang sangat bagus, yang baru 2 tahun menjabat, dan Pak Jokowi 10 tahun yang luar biasa ini menjadi hilang hanya gara-gara pencalonannya Mas Gibran. Politikus senior PDIP, Arya Bima mengaku tidak ikhlas apabila Presiden Jokowi dan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mendukung bakal calon presiden di luar partai PDI, termasuk Prabowo Subianto. Tidak hanya itu, ada juga menyinggung manuver Presiden Jokowi yang beberapa kali menunjukkan sikap dukungan kepada Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo. Tapi yang kami sangat khawatir sebagai sesama kader Pak Jokowi Dodo, Mas Gibran, kami dari Strukturga PDI ini kan ada kesan di akhir masa jabatan Pak Jokowi ini dipersepsikan lewat berbagai wacana publik yang ada di media sosial, yang ada di mainstream, di online, kok seolah-olah
menjaga berbagai usaha kekuasaannya yang akhirnya disiapkan betul hanya sekedar untuk putranya. Kan ini bukan karakteristik dan cara Joko Widodo. Adapun manuver Jokowi makin terlihat dengan pergerakan politik kedua putranya, yakni Gibran dan Kaisang Pangarep. Untuk itu, Ari mempertanyakan ke Jokowi alasan dinamika itu bisa terjadi. Padahal, semua pencapaian sudah diberikan oleh PDI kepada Jokowi, hingga akhirnya menduduki kursi presiden. Ari pun mewajarkan pernyataan Ketua DPP PDI Puan Maharani yang menanyakan sikap Presiden Jokowi di pemilu 2024. Saat itu Puan menanyakan, Pak Jokowi masih mendukung Ganjar atau yang lain? Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya. Jadi nanti tanya ya, kalau Presiden udah pulang masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain ya. Tolong ditanyakan, saya juga mau tahu jawabannya. Beliau itu kan presiden, nggak diberitahu juga tahu. Menurut Arya, pernyataan itu tidak mungkin terlontar dari Puan jika kondisinya baik-baik saja. Itu pertanyaan retoris dari Puan Maharani menjadi sesuatu yang salah tentang dukungan Jokowi ke Ganjar dan Mahfud MD. Semuanya diserahkan ke Jokowi. Ini yang saya sampaikan, Mbok Yao, ya, Pak Jokowi untuk kali ini jangan sampai mengizinkan Mas Gibran. Tapi keputusan Mahkamah Konstitusi itu memberikan ruang pada anak muda yang akan berkontestasi sebagai presiden dan calon wakil presiden. Saya kira sangat bagus dan PDI pun sangat mendukung ya. Yang jadi masalah pada saat itu dikonotasikan hanya untuk seorang karpet merah, seorang Mas Gibran yang putranya Pak Presiden Jokowi. Ini yang sebenarnya membuat PDI Perjuangan menjadi tidak ikhlas untuk sampai Mas Gibran itu mencalonkan sebagai calon wakilnya Pak Prabowo. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengemukakan bahwa seseorang dalam berpolitik menggunakan cara-cara yang curang, maka yang bersangkutan akan memperoleh bencana. Hasto menekankan bahwa seluruh pihak menghindari cara-cara curang dalam berpolitik, sebab Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang bisa membangun masa depan bangsa dengan jumlah penduduk yang mencapai 300 juta jiwa. Keputusan belum diambil dan kita tunggu saja, tapi saya juga intens berkomunikasi dengan Mas Gibran. Bahkan belum lama ini seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan yang muda-muda itu ditugaskan sebagai juru kamnas, juga sebagai juru bicara di wilayahnya masing-masing. Saya akan sebutkan ya sebentar. Gibran Raka Buming Raka, Wali Kota Surakarta, 37 tahun. Jadi seluruh kepala-kepala daerah yang muda ini ditugaskan untuk menjadi juru kamnas dan juga sekaligus juru bicara Ganjar. Menurut Hasto, kehadiran Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden justru membuat sambutan yang positif bagi masyarakat. Deklarasi nggak diundang, Mas? Deklarasi nggak diundang, Mas? Ya. Ada perintah untuk nonton bareng, Mas, atau nonton daring, Mas? Kapan, Mas? Dengan nonton? Ya, kita bari ya. Aku tak ngerampung kayak gawe. Nonton di mana, Mas? Ke DPC atau di kamar? Nanti. Ya. Yuk. Makasih. Tak ngerampung kayak ya. Memang tidak diundang ke acara deklarasinya ya, Mas ya? Ya, Mas ya. Yang bertemu dengan Pak Hasto itu memang sama ketua TPNGP, Mas ya? Pertemuan dengan Hasto dengan ketua katanya nanti bertiga sama Mas. Iya, nanti dijadwal ulang. Itu soal kepastian dengan masuk atau tidaknya gitu? Nanti dijadwal ulang, kita ketemu dulu, ya. Pun ya. Berarti nggak berfix nggak jadi hari ini ya, Mas? Nggak jadi hari ini kan deklarasi. Ya. Mas ya. Maaf, Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, mengaku tidak diundang di acara deklarasi calon wakil presiden yang mendampingi Ganjar Pranowo pada pemilu 2024. PDIP resmi mengusung Mahfud MD sebagai cawapres 2024 mendatang, mendampingi Ganjar. Yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD.
Gibran mengatakan ia mengaku tidak diundang. Putra sulung Jokowi tersebut mengatakan akan ada acara nonton bareng secara daring untuk melihat deklarasi yang diadakan di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Namun Gibran mengatakan akan menyelesaikan pekerjaan Pemkot Solo terlebih dahulu. Diundang ke acara deklarasinya ya Mas ya? Ya, Mas ya? Yang bertemu dengan Pak Hasso itu memang sama ketua TPNGP Mas ya? Pertemuan Pak Hasso dengan ketua katanya nanti bertiga sama Mas. Iya, nanti dijadwal ulang. Itu soal kepastian dengan masuk atau tidaknya Mas? Nanti dijadwal ulang, kita ketemu. Oke? Oke. Jadi nggak fix nggak jadi hari ini ya Mas? Nggak jadi hari ini kan deklarasi. Ya. Guys ya, maaf, sono. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD resmi menjadi calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Pengumuman itu disampaikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri saat deklarasi bersama partai koalisi di kantor DPP PDIP. Gibran pun kembali menegaskan bahwa dari awal ia tidak diundang di acara tersebut. Sebelumnya ia dijadwalkan bertemu dengan para petinggi DPP PDIP hari ini. Namun, pertemuan ini dijadwalkan ulang karena ada deklarasi cawapres. Salah satu yang dibahas dalam pertemuan ini, yakni mengenai tawaran untuk masuk ke dalam tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo. Ia sendiri belum bisa memastikan akan masuk dalam tim tersebut atau tidak. Pertemuan ini tidak akan dilaksanakan hari ini. Nggak jadi, hari ini ada deklarasi, kata Gibran. Harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya. Jadi nanti tanya ya kalau Presiden udah pulang masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain ya. Tolong ditanyakan, saya juga mau tahu jawabannya. Beliau itu kan presiden, nggak diberitahu juga tahu. Tapi dalam diskusi-diskusi sebelumnya Mbak, kan semalam kan juga ada pertemuan di Teguh Umar, apakah juga Pak Jokowi dilibatkan dan mengetahui soal deklarasi hari ini Mbak? Nanti saya tanya ya, saya tanya dulu udah dilibatkan atau belum. Mbak Puan, kalau capres-cawapres lain ada singkatan, kalau Ganjar Mahfud apa singkatannya? Saya baru baca tadi di WA Group katanya GoFood ya. Ini belum diputusin, nanti kita putusin. Bisa juga Gama atau kemudian apa, nanti itu akan menjadi satu keputusan, kita akan bicarakan bersama-sama. Pak, apakah habis ini ada rapat lagi di HN Pak, seperti rapat biasanya? Hari ini nggak ada, karena kita fokus dulu kalau ini udah buat nanti malam. Ingat, ketika awal-awal memimpin, jejak digital berbicara, kalau Jokowi bilang, anak-anaknya nggak ada tuh yang tertarik masuk politik. Tetapi kenyataannya sekarang, semuanya menduduki posisi penting di politik tanpa kesulitan. Mudah seperti tinggal menjentikan jari saja. Dan mulailah terbangun kecurigaan bahwa Jokowi memang sengaja membangun politik dinasti. Dan kecurigaan semakin besar ketika mendengar bahwa Gibran pun sedang dipersiapkan untuk menjadi wakil presiden dengan segala cara, termasuk memainkan hukum lewat Mahkamah Konstitusi yang terus berdebat tentang usia minimal menjadi capres dan cawapres. Spanduk dan baliho sudah tersebar di mana-mana dengan tagar Gibran Cawapres 2024. Simpul relawan juga dibangun dan dikasih nama Kami Gibran. Semuanya seperti disetting untuk menyambut putusan Mahkamah Konstitusi yang kelihatannya akan memuluskan jalan itu. Presiden Jokowi diyakini akan segera meninggalkan PDIP setelah anak bungsunya Kaisang Pangarep resmi bergabung dengan PSI. Hal itu dinilai sebagai bentuk ketidaknyamanan keluarga Jokowi terhadap partai yang dipimpin oleh Megawati tersebut. Bergabungnya Kaisang ke PSI membuat publik semakin tidak percaya dengan Jokowi. Bagaimana mungkin di internal keluarganya sendiri dapat berbeda pandangan, padahal PDIP telah mati-matian untuk memperjuangkan dan mendukung Jokowi baik saat menjadi wali kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, sampai menjadi presiden 2 periode. Selain itu, Jokowi juga menunjukkan kelemahannya karena tidak dapat memberikan kepercayaan di lingkungan terkecil sekalipun, yakni keluarganya. Apalagi di lingkungan yang lebih besar, yakni negara. Publik melihat dengan masuknya Kaisang ke PSI menunjukkan keluarga Jokowi tidak terlalu nyaman dengan PDIP yang merupakan parpol yang membesarkan namanya sampai saat ini. Hal tersebut membuktikan bahwa sewaktu-waktu sangat mungkin Jokowi berbeda pandangan serta meninggalkan PDIP sebagai parpol yang telah membesarkannya. Kaisang saja tidak selesai oleh Jokowi,
bagaimana dengan dirinya? Publik yakin dalam waktu yang tidak begitu lama, Jokowi akan meninggalkan PDIP jika ada hal yang prinsipil yang tidak sejalan. Bu Mega, Pak Jokowi itu krek, ya, punya emotional bonding, punya desain masa depan. BRIN itu kan desain bersama-sama, Badan Riset Inovasi Nasional, punya komitmen. Jadi politik itu jangan melihat apa yang tampak di permukaan, lihat hubungan batin. Lihat komitmen terhadap masa depan, lihat komitmen terhadap rakyat Indonesia. Melihat Presiden Jokowi, Ibu Mega, PD Perjuangan, itu dalam satu nafas sejarah yang panjang. Ya, dan itulah yang akan dilakukan. Jadi Pilpres itu selalu membawa kejutan, tetapi kejutannya itu apa? Bahwa yang melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Jokowi adalah sosok yang bisa memimpin dari keluarganya, kemudian memimpin masyarakatnya dari Jawa Tengah, dan kemudian memimpin Indonesia Raya kita. Itu kejutan yang nanti akan muncul di dalam Pilpres 2024, dan itu dipersiapkan secara bersama-sama, baik oleh Ibu Mega, oleh PD Perjuangan, maupun juga oleh Presiden Jokowi. Bukan yang sekedar tampak, harus melihat strategi yang tidak tampak. Ya, publik boleh berpendapat, rakyatlah yang menentukan. Tetapi bagi PD Perjuangan, Pak Ganjar itu hasil dari gemblengan PD Perjuangan yang menyatu dengan rakyat, gemblengan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga Bapak Presiden Jokowi. Dalam strategi pemenangan pemilu ada berbagai taktik, skenario, tapi muaranya adalah sama seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, dicari pemimpin yang baik, pemimpin yang berani, pemimpin yang melanjutkan estafet kepemimpinan, dan itu adalah rambut putih Pak Ganjar Pranowo. Selain itu, bisa jadi dukungan kepada Ganjar oleh Jokowi dan keluarganya masih setengah hati. Sehingga pada akhirnya dimunculkan Kaisang yang justru memilih PSI sebagai tempat berlabuhnya. Tidak hanya itu, kemungkinan keluarga Jokowi merasa terkekang dengan berbagai macam tekanan dari PDIP. Bahkan bisa jadi tidak suka dengan stempel petugas partai. Sehingga pada akhirnya perlahan membuat perlawanan secara terbuka dimulai dari Kaisang. Pak Jokowi itu udah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya. Padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal. Sementara itu, PDIP yang memiliki aturan bagi keluarga kader untuk tidak boleh bergabung ke partai lain. Akan tetapi, putra Jokowi, Kaisang Pangarep malah bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia. Banyak pengamat menilai bahwa Jokowi pasti paham akan aturan tersebut. Adapun larangan itu diatur dalam ADART PDIP nomor 25A. Jokowi paham dengan resiko yang bakal ditelannya pasca Kaisang bergabung ke PSI, yakni pemecatan. Silakan, Bang Giring. Ini versi besar ya? Jadi besar loh. Saya aja nggak sebesar ini, Mas. Ya, yuk. Aslinya. Aslinya. Ya ini versi gua. Kita foto dulu lah ya. Mantan Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesha, meletakkan dan menyerahkan mandat Ketua Umum kepada para Dewan Pembina PSI. Giring menjelaskan, maksud dari pernyataan tersebut, ia menjalankan tradisi yang sedang ditetapkan oleh PSI, yaitu Ketua Umum hanya 1 periode. Itu tradisi yang harus dijaga. Giring menuturkan, PSI merupakan milik anak muda, sedangkan ia sudah bukan lagi anak muda. Karena itu, ia menyebut akan mengembalikan PSI kepada pemiliknya yang merupakan anak muda. Ia mengaku sudah berumur 40 tahun. Saatnya mengembalikan ke anak muda agar anak muda lebih banyak lagi yang masuk PSI untuk berjuang bersama PSI. Karena disinilah partai di mana ia memberikan peran sebesar-besarnya untuk anak muda. Ia mengatakan PSI membuka kesempatan kepada anak muda yang ingin terjun ke politik. Baginya, PSI adalah ruang yang tepat bagi anak muda belajar politik. Ia mengembalikan ke anak muda adalah membuka kesempatan anak muda untuk masuk ke politik. Karena semua tahu entry barrier-nya anak muda masuk politik adalah 1 mahar, kedua adalah biaya kampanye yang mahal. Lebih lanjut ia mengatakan tetap akan di PSI meski masa jabatannya sebagai ketua umum berakhir. Ia menekankan tidak akan pindah. Giring menyampaikan pernyataannya dalam video yang diunggah di Instagram resminya. Giring mengungkit di area politik yang melibatkan PSI beberapa waktu lalu.
Giring menceritakan dirinya yang menginjak usia 40 tahun beberapa minggu lalu. Ia mengaku mendapatkan banyak perhatian dari sahabat hingga keluarga tercinta. Giring juga mengungkit dirinya sudah tua. Karena itu, Giring mengaku siap mengembalikan partai ke tangan pemilih asli, yakni anak muda. Oleh karena itu saya dalam hati saya punya kewajiban penting untuk mewujudkan semua mimpi-mimpi dari orang-orang yang saya sayangi dan saya hormati. Dan di mana momen itu saya bilang begini, saya ngomong begini. Apabila Pak Jokowi atau keluarganya masuk ke PSI, detik itu juga saya siap melepaskan jabatan saya sebagai ketua umum. Oleh karena itu, di sore hari ini kita berikan apresiasi yang paling kencang buat Pak Jokowi. Boleh kita tepuk tangan buat Pak Jokowi, buat Bro Kaisang, dan juga buat para dewan pembina yang luar biasa mewujudkan mimpi-mimpi kita. Bro and sis, saya bukan ahli politik, strategi politik seperti Bro Jen, Bro Ipul, Bro Ete. Saya juga kalau lagi diwawancara ngomongnya nggak selancar Mas Waketum, Sis Grace atau Sis Isyana. Saya kalau bergadang masih kalah hebat sama Gustin. Kalau buat ngolah-ngolah orang masih kalah sama Bro Kamar sama Bro Yuli. Kalau megang mic buat pidato masih kalah jauh sama Bro Melki. Tapi untuk cinta, ketulusan, dan pengorbanan untuk partai ini, kalian boleh puji saya. Maka ketika Tuhan dan alam semesta mengabulkan doa kita semua dan seluruh pengurus Partai Solidaritas Indonesia, hari ini adalah anugerah terbesar partai ini. Karena mulai hari ini Jokowisme itu tidak hanya sebuah ideologi yang lahir dari PSI. Mulai hari ini Jokowi bukan hanya bapak ideologi dari partai ini. Karena mulai hari ini Jokowi hadir secara biologis di partai ini. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina DPP PSI, Kris Natali, menjawab pertanyaan tentang kebijakan internal partainya yang langsung menetapkan putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, menjadi Ketua Umum PSI. Padahal, Kaisang baru bergabung ke PSI 2 hari lalu. Kris menjelaskan, Kaisang menjadi Ketua Umum PSI ketiga setelah didukung oleh 38 DPW PSI seluruh Indonesia. Ia juga menyebut, kursi Ketua Umum yang tadinya ditempati Giring Ganesa sekarang diduduki Kaisang merupakan bentuk regenerasi. Hal tersebut juga sepenuhnya disetujui oleh mantan vokalis Niji itu yang merupakan Ketua Umum kedua. Adapun Ketua Umum PSI pertama adalah Kris Natali sendiri. Kris menyentil partai politik senior yang sudah berusia tua tidak ada regenerasi Ketua Umum, padahal memiliki kaderisasi yang lebih baik dari PSI.